Salam student. Alhamdulillah kita bertemu pada mata kuliah KDK 2, meskipun secara daring ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas topik materi mengenai diagnosa keperawatan sebagai salah satu tahapan dalam proses keperawatan. Baiklah, kita mulai saja materi. Nah, pada slide ini di sana disebutkan bahwa tahap proses asuhan keperawatan itu meliputi 5 langkah. Tadi sudah disinggung di depan. Langkah yang pertama yang disebut dengan pengkajian keperawatan. Di mana mungkin dosen sebelumnya sudah menjelaskan tentang apa itu pengkajian keperawatan, seperti apa dan bagaimana cara melakukannya. Kemudian langkah kedua diagnosa keperawatan, langkah ketiga perencanaan atau disebut juga dengan istilah planning. Langkah keempat pelaksanaan atau implementasi dan langkah yang kelima adalah evaluasi. Baiklah, kita lihat satu persatu terkait dengan diagnosa dan perencanaan. Jadi yang dihitamkan oleh Ibu di sini adalah hanya ini saja yang menjadi kewajiban Ibu untuk menyampaikan materinya. Sementara untuk yang tahap keempat kelima mungkin nanti ada dosen berikutnya yang akan menyampaikannya. Pada slide ini, kalian bisa lihat di sini ada skema yang menggambarkan mengenai hubungan dari masing-masing komponen dalam proses asuhan keperawatan. Di mana masing-masing komponen dari asuhan keperawatan ini digambarkan berjenjang, ya. Dalam arti bahwa tahap-tahap pelaksanaannya ini harus dilaksanakan atau harus dilakukan secara sistematis. Tidak bisa ngacak. Misalkan dalam mengelola seorang pasien misalkan, kita masuk dulu ke tahap perencanaan nggak bisa, tetapi harus berurutan. Dimulai dari pengkajian, diakhiri dengan evaluasi. Ya. Jadi pada saat kita ketemu dengan pasien untuk pertama kalinya, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan dulu langkah pengkajian. Di mana tujuan kita melakukan pengkajian itu adalah diantaranya untuk mengumpulkan semua data yang ada pada pasien. Ya, baik itu misalkan berdasarkan jenisnya, ada yang disebut dengan data objektif, ada yang disebut dengan data subjektif. Mungkin sama dosen sebelumnya sudah dijelaskan apa bedanya data subjektif dengan data objektif. Kemudian berdasarkan sumbernya, ada kita harus mengumpulkan data yang bersumber dari sumber primer, dari sumber sekunder, dari sumber tersier. Nah, itu merupakan pengkajian. Di mana nanti dari hasil pengkajian kita akan analisa, ya, dari data-data yang dikumpulkan tersebut kita kelompokkan mana data yang normal, mana data yang menyimpang yang mengarah kepada munculnya masalah keperawatan. Nah, setelah kita selesai menganalisis sampai memunculkan masalah keperawatan, berikutnya adalah kita rumuskan diagnosa keperawatan. Di mana dalam merumuskan diagnosa keperawatan itu kita tidak bisa sembarangan, tetapi harus mengikuti pedoman yang sudah dibuat, baik secara internasional maupun secara nasional. Di mana nanti Anda akan kenal yang disebut dengan NANDA, yang disebut dengan SDKI. Itu merupakan adalah panduan yang harus selalu kita pakai dalam merumuskan diagnosa keperawatan. Langkah berikutnya adalah kita menyusun perencanaan. Di mana perencanaan yang kita susun itu sebaiknya adalah tidak dilakukan oleh perawat sendiri, tetapi harus melibatkan pasien. Ya, kemudian didasarkan juga kepada kondisi yang ada pada diri pasien itu sendiri. Sehingga uniknya di dalam keperawatan, meskipun misalkan dia
sama-sama misalkan penyakitnya diare, ya, tetapi belum tentu respon tubuh yang terjadi atau respon tubuh yang terganggu akibat diarenya bisa sama. Tetapi bisa saja berbeda. Misalkan yang satu mah ada masalah dehidrasi misalkan, kekurangan volume cairan misalkan. Tetapi yang satu lagi justru tidak ada tanda dehidrasi, sehingga tidak bisa diangkat atau tidak bisa dirumuskan adanya masalah kekurangan volume cairan. Nah, itu uniknya di dalam keperawatan. Jadi perencanaan yang dibuat disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada pasien berdasarkan hasil pengkajian yang sudah dilakukan. Kemudian berikutnya adalah tahap pelaksanaan, di mana pada tahap pelaksanaan ini adalah melaksanakan semua hal yang sudah dibuat di dalam perencanaan, di mana nanti untuk pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi. Bukan berarti bahwa semua perencanaan yang sudah kita buat harus semuanya dilaksanakan. Belum tentu juga bisa seperti itu. Bisa saja nanti misalkan kita membuat perencanaan 10 misalkan, tapi pada kenyataannya kita hanya mampu melaksanakannya misalkan tidak 10, tapi cuma 8 misalkan, ya tidak apa-apa. Ya, karena memang kondisinya seperti itu. Ya. Kemudian setelah semua perencanaan dilakukan, nah tahap akhir dari proses keperawatan ini adalah kita melakukan evaluasi. Ya, evaluasi terkait dengan proses pencapaian keberhasilan dari tindakan yang sudah kita lakukan, di mana evaluasi ini harus melihat kepada tujuan yang kita buat di perencanaan. Seperti apa? Apakah dengan tindakan yang diberikan ini bisa menyelesaikan terhadap masalah pasien atau tidak? Nah, setelah tahap evaluasi selesai kita lakukan, bukan berarti bahwa proses asuhan keperawatan itu selesai. Tetapi bisa saja ini dari evaluasi keperawatan ini kembali lagi ke pengkajian. Nah, ini terjadi apabila misalkan setelah kita selesai melakukan tahap evaluasi, ternyata dari hasil evaluasi ada masalah yang atau semua masalahnya belum selesai. Ya, sehingga ini harus menuntut kita untuk melakukan lagi, menganalisis lagi apa yang terjadi. Ya, apa yang terjadi sehingga masalah ini tidak tercapai. Padahal secara pedoman, secara panduan bahwa seorang pasien dengan masalah A dalam waktu sekian hari, misalkan biasanya akan menunjukkan perkembangan. Tetapi misalkan dalam pasien yang kita kelola, ternyata perkembangannya nggak ada. Ya, justru kondisi pasien tetap seperti semula, bahkan misalkan lebih buruk. Nah, setelah evaluasi, jadi kita tidak bisa berhenti. Proses keperawatan belum dianggap selesai, tetapi kita harus kembali lagi ke awal, ke pengkajian lagi. Apa ini yang salah? Ya, apakah salah di dalam mengumpulkan datanya? Apakah salah dalam menganalisis masalahnya, misalkan? Apakah salah di dalam merencanakannya, misalkan? Sehingga proses keperawatan itu dikatakan sebagai sebuah siklus. Yang namanya siklus itu kan bentuknya adalah seperti lingkaran, terus saja berputar. Ya, kapan berakhirnya? Berakhirnya pada saat misalkan pasien sembuh, pasien dinyatakan sembuh, respon tubuh pasien akibat proses penyakitnya menunjukkan kondisi yang bagus, sehingga pasien bisa pulang dari rumah sakit, selesai proses keperawatannya. Nah, itu dikatakan bahwa proses keperawatan itu berakhir. Atau misalkan proses keperawatan itu dikatakan berakhir apabila misalkan pasiennya berakhir dengan mati, dengan meninggal gitu. Kan tidak mungkin kita meneruskan proses keperawatannya ke pemakamannya, kan nggak mungkin seperti itu. Ya.
terkait dengan standarisasi asuhan keperawatan, bahwa sudah kita ketahui bersama asuhan keperawatan itu meliputi 5 tahapan, di mana masing-masing tahapan di dalam asuhan keperawatan itu ada alat pendukungnya, ya. Di antaranya yang pertama, standar pertama adalah tentang pengkajian, di mana untuk mendukung suksesnya sebuah pengkajian dibutuhkan adanya form atau format pengkajian, di mana format pengkajian itu adalah berisi tentang kerangka sistematika terkait dengan data apa saja yang harus kita kumpulkan, di mana di dalam membuat sebuah format pengkajian itu bisa bermacam-macam tergantung sumber rujukannya siapa gitu ya. Bisa misalkan kita buat format pengkajiannya berdasarkan teori Gordon mengenai pola fungsi kesehatan, atau misalkan kita membuat forum pengkajiannya berdasarkan teori Virginia Henderson misalkan terkait dengan kebutuhan dasar 14 kebutuhan dasar manusia, atau misalkan bisa juga kita membuat forum pengkajiannya berdasarkan kebutuhan dasar menurut Maslow misalkan. Jadi bisa macam-macam. Tetapi secara umum forum pengkajian itu biasanya diawali dengan adanya data, pengumpulan data terkait dengan identitas, ya, baik itu identitas pasien sendiri maupun identitas yang menjadi penanggung jawab pasien tersebut. Kemudian biasanya di dalam sebuah format pengkajian itu ada berbagai macam riwayat yang harus dikumpulkan, ya. Mulai dari riwayat kesehatan saat ini, riwayat kesehatan yang lalu, riwayat kesehatan keluarga, dan sebagainya. Kemudian di dalam format pengkajian juga itu biasanya ada ada data hasil dari pengumpulan pemeriksaan fisik misalkan. Apakah nanti pendekatan pengumpulan fisiknya itu mau dengan secara pendekatan head to toe dari kepala sampai kaki, atau dengan dikelompokkan berdasarkan sistem tubuh atau review of body system. Mungkin ini sudah dijelaskan secara rinci oleh dosen sebelumnya gitu ya. Itu yang disebut dengan form pengkajian. Kemudian pada saat kita membuat diagnosa, kita juga butuh alat pendukung, ya, yang berupa bisa nanda, bisa SDKI. Di mana nanda, baik nanda maupun SDKI itu merupakan pedoman yang harus selalu dipatuhi, pedoman yang harus selalu digunakan oleh setiap perawat yang sedang mengelola pasien dan akan mengangkat sebuah rumusan diagnosa keperawatan. Jadi tidak bisa bikin formula sendiri, tidak bisa, tetapi harus merujuk kepada salah satu di sini. Apakah itu mau pakainya nanda atau mau pakainya SDKI. Kalau nanda itu berlaku internasional. Jadi nanda itu kepanjangan dari North American Nursing Diagnosis Association. Jadi semacam persatuan perawat di Amerika gitu ya. Jadi kalau di Indonesia itu sama dengan PPNI. Nah, di mana baru-baru ini PPNI juga mengeluarkan pedoman diagnosa keperawatan yang bisa dipakai oleh perawat, tapi ini sifatnya adalah nasional, yang disebut dengan SDKI, Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Ya, silakan. Ini merupakan buku wajib yang harus Anda miliki, ya, terkait dengan asuhan keperawatan. Jadi ini buku wajib. Silakan Anda miliki, silakan Anda beli, baik nanda maupun SDKI. Cuma sayangnya kalau nanda itu ada ininya, ada apa? Ada batas penggunaannya gitu, ada masa berlakunya. Yang terakhir kemarin itu adalah masa berlakunya itu dari 2018 sampai 2020. Sehingga kalau
2020 berarti untuk yang 2021 nanti Nanda akan menerbitkan lagi yang baru, karena biasanya selalu ada revisi setiap kali dalam kurun waktu kurun waktu penerbitan atau pembuatan Nanda yang baru ya. Kemudian berikutnya, pada saat kita merumuskan perencanaan, membuat perencanaan, kita butuh alat pendukungnya juga. Ini juga sama, buku pedoman pada saat kita membuat perencanaan, ya, yang disebut dengan NOC dan NIC. NOC itu kepanjangan dari Nursing Outcome Classification. NIC itu adalah Nursing Intervention Classification. Jadi NOC itu berisi kriteria hasil, kriteria tujuan yang harus ditentukan, sehingga pada saat kita melakukan evaluasi melihatnya kepada NOC yang kita buat. Sementara kalau NIC ini adalah berupa rencana-rencana intervensi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah pasien sesuai dengan kondisi penyakitnya atau sesuai dengan diagnosa keperawatan yang dirumuskan, seperti itu. Atau kalau dulu sebelum ada NOC dan NIC, asuhan keperawatan itu sifatnya konvensional. Jadi tidak ada semacam buku pedoman yang menjadi rujukan bagaimana kita menyusun perencanaan gitu ya. Tapi sedikit demi sedikit konvensional ini sudah mulai ditinggalkan. Jadi semuanya sudah mulai beralih kepada NOC dan NIC ya. Kemudian untuk PPNI juga mengeluarkan sama sejalan dengan NOC dan NIC ini, mengeluarkan luaran outcome dan luaran intervensi gitu ya, untuk versi nasionalnya. Kemudian untuk standar implementasi di sini alat dukungnya adalah terkait dengan standar kemampuan, skill standar. Baik itu kemampuan kognitif, pengetahuan perawat, bahwa yang namanya perawat itu harus palalinter ya, harus punya kemampuan untuk menganalisis. Kemudian kemampuan terkait dengan afektif, sikap, bagaimana memperlakukan pasien ya, bagaimana supaya tanpa obat pasien bisa sembuh dengan penampilan, dengan kita memperlakukannya gitu ya. Kemudian kemampuan terkait dengan psikomotor, keterampilan dalam hal melakukan tindakan keperawatan pada pasien. Misalkan pada saat kita mau memandikan pasien, itu ada seninya, seni memandikannya seperti apa ya. Tidak hanya pasien misalkan dimandikan asal diguyur, asal dijebrus, enggak seperti itu, tetapi ada seni yang harus dipelajari gitu ya. Atau misalkan pada saat Anda melakukan tindakan kolaborasi, misalkan nyuntik pasien, tidak hanya asal gejos, tetapi ada seninya, ada kompetensinya, ada keterampilan yang harus Anda kuasai ya. Jadi menyuntik itu dimulai dengan apa, diakhiri dengan apa, itu yang namanya skill standar gitu ya, yang meliputi kemampuan pengetahuan, kemampuan afektif atau sikap, dan kemampuan keterampilan. Kemudian yang berikutnya adalah standar evaluasi. Di sini alat dukungnya adalah pada saat kita melakukan evaluasi ya, berarti di dalamnya kita membuat apa yang disebut dengan SWOT, bukan sabun ya. SWOT itu kepanjangan ya. S-nya artinya subjek, O-nya objek, A-nya analisis atau assessment, P-nya planning. Ya, kemudian ada juga SOAPIE. S-nya sama, subjek, O-nya objek, A-nya analisis atau assessment, P-nya planning, I-nya implementasi, E-nya evaluasi. Nah, SOAPIE juga sama, kepanjangan seperti itu, cuma di sini ada tambahan. R-nya itu adalah revisi atau reassessment. Di mana di sini ini beda-beda penggunaannya. SWOT itu digunakan pada hari pertama kita melakukan evaluasi, kita pakai SWOT. Nah, kemudian yang namanya evaluasi itu dibuat tergantung lamanya kita merawat pasien.
Kalau misalkan lamanya itu lebih dari 1 hari, maka nanti akan melahirkan apa yang disebut dengan SOAPIE. Jadi SOAPIE itu adalah evaluasi hari ke-2 dan seterusnya, atau disebut dengan catatan perkembangan. Nah, untuk membuat catatan perkembangan di sini ada 2 tipe, bisa pakai SOAPIE, bisa pakai SOAPIER. Tetapi umumnya yang digunakan adalah SOAPIE. Nah, SOAPIER R. Nah, ini dipakai apabila misalkan pada saat kita mengelola pasien ternyata yang tadinya misalkan kita mengangkat di pasien itu hanya ada 2 masalah, tapi ternyata pada perkembangan berikutnya kok jadi muncul 3 masalah gitu. Yang tadinya tidak ada infeksi, misalkan kok sekarang jadi ada infeksi hari ketiga, misalkan begitu. Nah, kita tidak usah lagi dari awal membuat perencanaan dan sebagainya, tetapi cukup di R, ya. Jadi cukup di R, direvisi, di reassessment, munculnya masalah yang baru, gitu. Masalahnya seperti apa? Atau misalkan pada saat misalkan sedang berlangsung asuhan kepada pasien, ternyata misalkan kita merencanakan melakukan sebuah tindakan, tapi kok setelah 1 minggu kok tindakan tersebut tidak menunjukkan, tidak mendongkrak adanya kemajuan perubahan pasien gitu ya, sehingga kita harus berpikir ulang, mungkin tindakan yang kita rencanakan ini kurang tepat untuk pasien ini, sehingga kita buat revisinya gitu ya. Jadi tindakan penggantinya apa, ini di R, jadi nggak usah lagi kita membuat lagi di perencanaan, tapi cukup di R. Nah, itu tadi baru pengantar ya. Sekarang kita masuk ke materi pokok, yaitu terkait dengan diagnosa keperawatan. Di sini saya menampilkan 3 definisi diagnosa keperawatan sebagai perbandingan, di mana diagnosa keperawatan menurut Cozier ini merupakan sebuah pernyataan yang di dalamnya berisi tentang masalah kesehatan, penyebab, dan juga faktor yang menunjang munculnya masalah tersebut. Sedangkan menurut Gordon, diagnosa keperawatan diartikan sebagai sebuah masalah kesehatan yang bisa bersifat aktual ataupun potensial. Sementara itu menurut SDKI, bahwa diagnosa keperawatan itu dianggap sebagai bagian yang vital, yang akan menentukan arah asuhan keperawatan yang akan diberikan kepada pasiennya. Ada perbedaan nyata antara diagnosa medis dengan diagnosa keperawatan. Dilihat dari kewenangannya, di mana diagnosa medis itu adalah kewenangan dokter untuk merumuskannya, sedangkan diagnosa keperawatan itu adalah milik perawat untuk menentukannya. Nah, di sini bisa kalian lihat perbedaan antara diagnosa keperawatan dengan diagnosa medis dilihat dari unsur-unsurnya, ya. Dilihat dari pasiennya. Jadi untuk diagnosa keperawatan itu tidak hanya individu yang sakit, tetapi juga keluarga dan masyarakatnya. Kemudian fokusnya, kalau untuk diagnosa keperawatan berfokus pada respon pasien akibat penyakit, sementara diagnosa medis itu fokusnya itu pada penyembuhan, pada pengobatan. Kemudian orientasinya, kalau diagnosa keperawatan itu orientasinya utuh, meliputi aspek biopsikososial spiritual, sementara untuk diagnosa medis itu lebih difokuskan pada patologis penyakit, jadi perjalanan penyakitnya yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada fungsi tubuh. Kemudian dilihat dari keadaan, untuk diagnosa keperawatan ini dinamis, berubah sesuai dengan perkembangan kemajuan pasien, sementara kalau untuk diagnosa medis sifatnya cenderung tetap. Kemudian dilihat dari arah, diagnosa keperawatan itu hanya bisa dilakukan oleh perawat itu sendiri secara mandiri, sementara kalau diagnosa medis tidak hanya oleh dokter, tetapi ada beberapa tindakan yang bisa
limpah tugaskan kepada perawat gitu. Tetapi tanggung jawabnya tetap ada di dokternya. Contohnya misalkan nyuntik, ngimpus, itu merupakan tindakan medis yang bisa dilakukan oleh perawat sebagai limpah tugas. Kemudian untuk klasifikasinya di sini diagnosa keperawatannya sekarang sudah mulai dirancang supaya terjadi kesamaan dalam membuat diagnosa keperawatan. Tidak seperti zaman dulu yang masih memakai cara konvensional untuk menentukan diagnosa keperawatan. Sekarang dengan adanya NANDA, dengan adanya SDKI yang diharuskan digunakan sebagai pedoman, itu merupakan salah satu cara untuk menyamakan penarikan diagnosa keperawatan dimanapun berada. Sementara kalau untuk diagnosa medis di sini sejak dari dulu sudah memiliki kesamaan di antara profesi kedokterannya. Kemudian untuk dilihat dari hubungannya bahwa antara diagnosa keperawatan dengan diagnosa medis ini saling melengkapi. Jadi tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Karena tadi sudah dikatakan bahwa untuk diagnosa keperawatan lebih melihat ke arah respon tubuh akibat penyakit yang ditimbulkannya, sementara kalau diagnosa medis ini berfokus kepada kondisi kerusakan tubuh. Untuk membuat rumusan diagnosa keperawatan bisa digunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah menggunakan pola P ditambah E ditambah S, di mana P di sini menunjukkan problem atau masalah keperawatan, E etiologi atau penyebab, S itu mengandung dua arti, S yang satu sign, tanda, dan S yang satu lagi simptom. Kemudian pendekatan yang kedua bisa menggunakan pola P ditambah E. Nanti pada saat Ibu menjelaskan tentang jenis diagnosa akan kelihatan pada saat kapan PES digunakan, pada saat kapan PE digunakan. Nah, pada saat akan menggabungkan antara problem dengan etiologi, biasanya ini dihubungkan dengan menggunakan frase berhubungan dengan atau bisa disingkat B.D. Sedangkan untuk menggabungkan antara etiologi dengan sains dan simptom, biasanya digunakan kata ditandai dengan. Kemudian berikutnya bahwa pada saat membuat diagnosa keperawatan, pada saat membuat pernyataan masalah, harus dibuat secara spesifik. Kemudian diagnosa keperawatan yang digunakan itu harus merujuk kepada daftar atau klasifikasi diagnosa yang ada di NANDA atau di SDKI, dengan tentunya nanti melihat kepada batasan karakteristik yang menjadi persyaratan bahwa diagnosa keperawatan tersebut bisa diangkat sebagai sebuah masalah pada pasien yang sedang dikelola. Untuk taksonomi atau klasifikasi diagnosa keperawatan ada perbedaan antara NANDA dengan SDKI. Kalau berdasarkan NANDA, di sini terdapat 13 domain dari diagnosa keperawatan, yaitu yang pertama peningkatan kesehatan, yang kedua nutrisi, yang ketiga eliminasi, yang keempat aktivitas istirahat, yang kelima persepsi, yang ke persepsi atau kognisi, yang keenam persepsi diri, kemudian yang ke-7 peran hubungan, yang ke-8 seksualitas, yang ke-9 toleransi, yang ke-10 prinsip hidup, yang ke-11 keselamatan atau proteksi, yang ke-12 kenyamanan, dan yang ke-13 pertumbuhan perkembangan. Yang nantinya dari masing-masing kelas ini akan melahirkan diagnosa keperawatan. Sedangkan kalau di dalam SDKI, diagnosa keperawatan itu diklasifikasikan ke dalam 5 kategori yang terdiri dari 14 subkategori, di mana kelima kategori itu adalah yang pertama fisiologis, yang kedua psikologis, yang ketiga perilaku, yang keempat relasional, yang kelima lingkungan. Nah, yang di bawahnya yang berwarna biru itu menunjukkan subkategorinya.
Untuk kategori diagnosa keperawatan berdasarkan jenisnya itu ada 5. Yang pertama adalah diagnosa keperawatan aktual, di mana di dalam diagnosa keperawatan aktual ini masalahnya sudah ada, datanya sudah ditemukan pada pasien hampir sekitar 80-100%. Sehingga pada saat mengangkat jenis diagnosa keperawatan aktual ini menggunakan rumus harus ada problem, ada etiologi, dan ada simptom. Kemudian, kategori yang kedua adalah diagnosa keperawatan resiko atau resiko tinggi, di mana untuk jenis diagnosa ini masalah nyatanya belum terjadi tetapi berpotensi untuk terjadi. Di dalamnya ada faktor resiko, sehingga pengangkatan jenis diagnosa ini bertujuan untuk mencegah atau mengintensifkan supaya kemungkinan masalah yang diduga akan terjadi tidak nyata terjadi. Jadi sebelum masalah tersebut menjadi aktual, maka diselesaikan terlebih dahulu. Syaratnya bahwa pada saat pengkajian tidak ditemukan adanya data yang menyimpang, kemudian nanti perumusan diagnosanya cukup menggunakan problem dan etiologi. Jadi tidak ada batasan karakteristik, tidak ada DS dan DO-nya. Kemudian biasanya di depan kalimatnya didahului dengan kata risiko atau risiko tinggi. Kemudian jenis yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima ini merupakan jenis yang jarang digunakan. Jadi yang lazim digunakan pada saat kita mengangkat diagnosa keperawatan hanya 2, yaitu diagnosa keperawatan aktual dan diagnosa keperawatan yang resiko. Sementara untuk 3 jenis diagnosa ini, untuk yang kemungkinan, sindrom, sama wellness ini jarang diangkat. Dan untuk diagnosa keperawatan wellness ini terjadi pada pasien yang sehat. Tetapi kenapa ini dimunculkan? Agar supaya bagaimana caranya pasien yang sudah sehat tersebut dia menjadi sehatnya itu menjadi optimal, sehingga wellness itu kan diartikan sebagai sejahtera. Makanya sifat daripada diagnosa keperawatannya adalah kalimat yang digunakannya kalimat positif. Kalau kita melihat kepada pedoman yang dikeluarkan oleh SDKI, bahwa jenis diagnosa keperawatan itu terdiri dari diagnosa keperawatan positif dan diagnosa keperawatan negatif. Jadi yang dimaksud dengan diagnosa keperawatan negatif itu adalah menunjukkan bahwa klien dalam kondisi sakit atau berisiko mengalami kesakitan. Sedangkan diagnosa keperawatan positif menunjukkan bahwa klien dalam kondisi sehat dan dapat mencapai kondisi lebih sehat atau lebih optimal. Nah, untuk jenis diagnosa keperawatan yang negatif itu terbagi menjadi 2, yaitu ada diagnosa keperawatan aktual yang menggambarkan respon klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupan yang menyebabkan klien mengalami masalah kesehatan. Dibuktikan dengan adanya tanda dan gejala yang nyata pada pasien. Sementara untuk diagnosa keperawatan risiko ini menggambarkan respon klien terhadap kondisi kesehatan yang menyebabkan klien beresiko mengalami masalah kesehatan. Jadi untuk tanda dan gejala nyatanya belum muncul, tapi baru ditemukan faktor risiko. Sementara untuk yang jenis promosi kesehatan ini menggambarkan adanya keinginan dan motivasi klien untuk meningkatkan kondisi kesehatannya ke arah yang lebih optimal. Jadi ini kalau di konsep lama promosi kesehatan ini sama dengan diagnosa wellness. Kemudian untuk perumusan atau penulisan diagnosa keperawatan ini disesuaikan dengan jenis diagnosa keperawatannya. Yang pertama ada cara penulisan diagnosa 3-part atau 3 bagian, di mana metode penulisan diagnosa ini dilakukan pada jenis diagnosa aktual.
Jadi ada problem, ada etiologi, ada sign dan simptom, ada P, ada E, ada S. Contohnya misalkan contoh masalah terkait dengan sistem pernapasan. Bersihan jalan napas tidak efektif itu menunjukkan problem. Berhubungan dengan spasme jalan napas itu menunjukkan etiologi. Ditandai dengan batuk, adanya batuk misalkan, kemudian adanya terdapatnya sputum, kemudian adanya suara mengi, gelisah, itu bentuk tripart. Kemudian yang kedua adalah penulisan diagnosis dua bagian atau two part. Penulisan diagnosis keperawatan ini digunakan pada jenis diagnosis risiko dan promosi kesehatan. Jadi hanya ada masalah P dan E saja. Ya, di sini contohnya misalkan untuk yang diagnosa risiko. Contohnya risiko aspirasi dibuktikan dengan adanya penurunan tingkat kesadaran. Ya, jadi hanya ada P dan E saja. Itu untuk yang contoh diagnosa risiko. Sementara untuk contoh diagnosa promosi, tadi sudah disinggung bahwa sifatnya itu adalah dia positif. Jadi kalimatnya itu kalimat positif. Contohnya, misalnya kesiapan peningkatan eliminasi urin. Ditandai dengan pasien ingin meningkatkan eliminasi urinnya, kemudian karakteristik urinnya dalam kondisi normal misalkan begitu. Jadi semuanya dalam kondisi yang positif, baik masalah maupun tanda dan gejalanya. Contoh diagnosa keperawatannya, untuk diagnosa yang aktual, contohnya ini, di mana di awal Ibu jelaskan bahwa formula untuk diagnosa aktual itu harus mengandung P ditambah E ditambah S, di mana untuk P problem ditunjukkan oleh kalimat ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian untuk etiologi penyebab ditunjukkan oleh kalimat ketidakmampuan pemasukan atau mencerna makanan. Kemudian untuk sign dan simptom, sign itu data objektif, simptom itu data subjektif, ditunjukkan oleh tidak nafsu makan, itu simptom. Berat badan menurun, itu sign. Tonus otot jelek, itu sign. Kemudian yang berikutnya contoh diagnosa resiko atau risiko tinggi. Formulanya itu adalah hanya P ditambah E saja. Kemudian di depannya dibubuhi kata resiko atau resiko tinggi. Contohnya adalah dalam kalimat ini, resiko atau resiko tinggi infeksi berhubungan dengan tirah baring yang lama. Di mana di sini P-nya, problemnya ditunjukkan oleh kata infeksi, kemudian untuk etiologinya ditunjukkan oleh kata tirah baring yang lama. Nah ini. Kemudian perlu diingat juga antara kata P dengan E itu dihubungkan dengan B titik D, berhubungan dengan. Sementara antara kalimat etiologi dengan sign simptom itu dihubungkan dengan kalimat ditandai dengan. Nah, ini contoh diagnosa keperawatan dari Nanda. Salah satu diagnosa ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, pada saat kita akan mengangkat diagnosa ini, kita lihat dulu definisinya. Apakah definisinya itu sesuai tidak dengan kondisi pasien yang kita tangani. Kemudian lihat juga batasan karakteristiknya, di mana syarat sebuah diagnosa bisa diangkat atau bisa ditegakkan itu adalah minimal harus ada 3 data yang ditemukan pada pasien. Kalau ternyata misalkan pada saat kita mengkaji
ternyata misalkan data yang ditemukan hanya satu, misalkan cuma tonus otot yang jelek saja, tidak ada yang lain. Nah, itu belum bisa untuk ditegakkan diagnosa ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian setelah kita menegakkan masalah keperawatan, kita cari etiologinya seperti apa. Nah, untuk mencari etiologinya kita bisa melihat ke bagian faktor yang berhubungan. Ya, kemudian tentunya dikaitkan juga dengan seperti apa patofisiologi perjalanan penyakit yang mengganggu terhadap fungsi tubuhnya gitu. Nah, kalau ini contoh diagnosa keperawatan dari SDKI. Contohnya bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, definisinya seperti ini. Kemudian untuk penyebabnya bisa macam-macam, bisa karena fisiologis, bisa karena situasional. Misalkan kita lihat dari data yang ditemukan ternyata mengarahnya kepada fisiologisnya misalkan. Sehingga nanti bentuk diagnosanya contohnya salah satunya bisa begini. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan napas misalkan begitu. Nah, kemudian ini tanda gejala yang harus terpenuhi pada saat kita akan mengangkat diagnosa keperawatan bersihan jalan napas. Ya, jadi ada gejala dan tanda mayor dan ada gejala dan tanda minor. Dimana tadi di depan sudah dikemukakan bahwa yang tanda gejala mayor itu harus memenuhi sekitar 80-100%. Sementara untuk tanda gejala minor itu kalau misalkan hanya ada satu misalkan bisa langsung ditegakkan untuk menegakkan masalah ini. Mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga mahasiswa bisa memahaminya ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum.